Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, tidak bosan seluruh dunia di atas mimbar yang singkat ini khatib mengajak takwa. Tingkatkanlah takwa kita kepada Allah Subhanahu wa taala, karena takwa ini nilai poin terakhir kita menghadap Allah. Kalimat takwa ini mencakup seluruh aktivitas hidup kita yang kita niati karena Allah semata. Itu masuk lingkaran kepada takwa kita. Apa yang kita laksanakan semua itu atas nama Allah. Dalam hidup kita ini, kita tingkatan takwa dan iman kita selalu naik. Untuk itu di dalam khutbah mimbar ini, barang siapa orang yang tidak berwasiat takwa, maka gugurlah Jumat tersebut menjadi tidak diterima oleh Allah Subhanahu wa taala. Begitu juga jamaahnya yang berbicara dan melotek-lotek tangan atau apapun, maka rusaklah Jumatnya itu. Maka perhatikanlah, saya ucapkan sekali, sami'na wa ata'na. Apa yang disampaikan khatib yang akan datang ini, waktunya betul-betul membuah hasil, sehingga pulang kita bisa menjadi seorang da'i dakwah di keluarga kita. Amin ya rabbal alamin. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, karena takwa itu mengikuti aturan Allah dan Rasulnya, juga menjauhkan apa yang dilarang oleh Allah, dan apa yang diperintahkan kita laksanakan semaksimal mungkin kita melaksanakannya. Karena apa? Karena takwa itu menjadi bekal bagi kita. Wa tazawwadu fa inna khairaz zadi taqwa. Bekal itulah untuk orang yang beriman menuju ridha Allah Subhanahu wa taala, tidak lain adalah bekalnya takwa kepada Allah Subhanahu wa taala. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati oleh Allah Subhanahu wa taala, untuk khutbah yang singkat ini tidak ada lain, saya akan sedikit suatu cerita. Ada dua rombongan sahabat Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ketika itu. Ana nasan min ashabin Nabi sallallahu alaihi wasallam qalu li Nabi sallallahu alaihi wasallam, ya Rasulullah, jaba ahlud dusur bil uzuri. Jadi ada dua rombongan orang yang kaya dan yang miskin. Inilah yang miskin, yang gak punya harta, dia bilang, ya Rasulullah, aku melihat sahabat yang lain kaya-kaya, dia bisa bersedekah, dia bisa mengumpulkan pahala yang begitu banyak, sedangkan kami ini miskin. Apa yang bisa diperbuat dan solusinya ya Rasulullah? Maka si miskin itu berbicara di depan Rasulullah, yusalluna kama nusalli wa yasumuna kama nasumu wa yatasaddaquna bi fudul amwalihim. Dan dia percaya, dia juga berpuasa, saya juga bisa berpuasa, saya juga sholat, saya juga ya berzikir kepada Allah Subhanahu wa taala. Tetapi yang si kaya itu mempunyai kelebihan dari harta mereka, sehingga dia bisa menumpuk pahala untuk diri pribadinya. Sedangkan saya miskin ini tidak punya apa-apa. Ghala walaysa qad ja'ala lakum ma tusaddiquna. Sungguh Allah memberikan pada kalian itu apa yang bisa disedekahkan, Allah siapkan solusinya. Yang penting niatilah di dunia, niati apa aktivitas kita, niati hanya karena Allah Subhanahu wa taala. Inna bikulli, terutama kata Nabi, ucapan tasbih kamu akan menjadi sedekah. Wa tasbihatin sedekah. Tasbih yang kita ucapkan ba'da maghrib subhanallah 33, itu menjadi sedekah bagi kita. Jadi nggak perlu khawatir kita nggak punya uang, maka kita ada solusi, bisa bertasbih kepada Allah Subhanahu wa taala. Minimal 33 kali kita sudah mengandung sedekah, dan kita juga meraih ajron, pahala dari Allah Subhanahu wa taala. Wa kullu takbiratin shadaqatun, dan tiap-tiap takbir yang kita baca, juga tahlil yang kita baca, tahmid yang kita baca,
itu mengandung pahala, diberikan pahala oleh Allah Subhanahu wa taala, dan nilai itu sangat besar. Untuk itu saya himbau, kalau kita mengaku orang ahlu sunnah wal jamaah, minimal ba'da maghrib dan ba'da subuh bacalah itu 33 kali tasbih, tahmid, tahlil, takbir, baca 33 kali. Yang si kaya itu akan melebihi dan melimpah ruah, yang si miskin akan mengikuti standarnya kepada orang yang kaya dari pahala tersebut. Untuk itu dalam situasi pembangunan ini, terutama yang kita diperhatikan wa amrun bil ma'ruf, yaitu pemerintahan kebaikan, kita dakwah, mengajak, mau atau tidaknya bukan urusan dia, maka kita ajak, kita dakwah. Hal-hal yang baik kita ajak semua. Juga wa nahyi 'anil munkar, mencegah dari kemungkaran. Kita bisa mencegah saja sudah nilainya sedekah. Enggak perlu kita rasa rendah dalam posisi kita berteman. Yang penting ada solusi dalam Islam. Kita memerintahkan agar apa yang dicegah oleh Allah dan Rasul kita larang. Wa fi budaya hadikum shadaqatun. Juga apapun yang dari salah seorang itu dia mau berbuat dengan ilmunya, dia bantu pembangunan masjid dengan ilmunya, dengan arsitekturnya, dengan gambarnya, dia juga mendapat sedekah dari Allah Subhanahu wa taala, dan tidak kalah nilainya. Yang penting dasari niatnya hanya karena Allah semata-mata, bukan karena ria'an nas. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Bahkan kata Rasulullah tanda sini, "Bala ya Rasulullah, selain itu apalagi yang paling terkenya, ayati ahadu masyahwatuhu wa yakunu lahu fiha ajru." Yang kamu mempunyai dalam keadaan di suami istri, kamu salurkan dengan baik, bukan pada tempat yang haram, tempat yang baik yang dihalalkan oleh Allah dan Rasulnya, maka kalian juga mendapat pahala besar dari Allah Subhanahu wa taala. Itulah bagadzalika idza wada'ahal halal kana lahu ajrun. Yang penting tanamkanlah di jalan yang halal yang diridhoi oleh Allah Subhanahu wa taala. Jalan yang benar-benar bukan dimurkai oleh Allah. Kita akan semua menjadi nilai sedekah di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Sehingga nanti akhirnya endingnya kita dibulatkan oleh Allah Subhanahu wa taala menuju ridho Allah Subhanahu wa taala yang balasannya jannatun naim, surga dan kenikmatannya untuk kita. Ma'asyiral muslimin yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala, Rasulullah telah menandasi dalam hal ini, dalam kita berbuat suatu royalitas dalam hidup kita. Maka kata Nabi, man kana lahu malun falyatasaddaq min malihi, maka barang siapa orang yang ada baginya mempunyai harta, maka berikanlah untuk sedekah. Wa mimma razaqnahum yunfikun, sebagian rezeki yang dianugerahkan oleh Allah, sebagian sajalah keluarkan. Apa yang diberikan oleh Allah, keuntungan, rezeki yang mengalir pada kita, nggak usah seluruhnya kita keluarkan, tapi sebagian lah untuk kepentingan agama Allah, untuk pembangunan masjid, untuk fisabilillah, untuk para dai, untuk para mubalik, semua keluarkanlah dari. Kalau hasilnya memang 1 juta sebulan, maka nggak cukup banyak kita keluarkan, hanya 2,5%. Itu Bapak bisa hitung sendiri. Wa mimma, dan sebagian kecil keluarkan, kata Allah, untuk infak. Ma'asyiral muslimin yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Wa man kana lahu quwwatun falyasadaq. Kalau Anda mempunyai kekuatan tenaga, misalnya ngaduk, pasang batu, maka itu kamu niati hanya karena Allah, bernilai sedekah sama dengan nilai-nilai uang yang diberikan kepada saudara-saudara kita. Wa man kana ilmun, barang siapa yang punya ilmu, kita ngajar. Liman wa muta'aliman, kita belajar dan kita mengajar. Kumpulkan orang ini ke masjid, berkumpul dengan taklim, mengkaji ilmu agama, mengkaji fikih, mengkaji tafsir, semua kumpulkan. Jangan sampai masjid itu kosong. Itu nilainya juga fal yasaddaq, nilainya sedekah. Subhanallah
wa man kana ilmun falyatasaddaq min ilmi, dari ilmunya itulah akan menjadi manfaat kepada orang lain sehingga menjadi zariyah, mengalir. Ketika nanti kita pulang ke rahmatullah, ilmu itu mengalir. Apa yang kita bisa ajarkan kepada anak kita, ajarkan pada keluarga kita, ajarkan pada tetangga kita, kasih tahu. Datang ke masjid, ta'lim di masjid. Seluruh makhluk yang ada di dunia ini mendoakan kita orang yang mengkaji ajaran agama Islam di dalam masjid itu. Istilahnya ta'lim. Subhanallah, ikan paus yang besar pun mendoakan kita, dan 50.000 malaikat mendoakan kapel kita di masjid itu. Ta'lim, mengkaji, menafsir, belajar tafsir, belajar ta'lim, belajar fikih, semua kita di masjid. Bahkan kita menikah di dalam masjid, kita berkumpul dalam masjid, kita musyawarah dalam masjid, kita membangun masjid semua musyawarah, lebih kurangnya yang punya yang tidak punya semua bergabung sehingga kita bersatu. Alaikum bil jamaah, innal jamaah rahmatun. Berkumpullah kalian semua untuk membutuhkan suatu hal yang kita butuhkan. Maka kalau kita bersatu dan berkumpul, rahmat Allah menyusuri kita. Tapi wal farqu azabun, jika kalian itu berpecah belah lantaran masalah paham, lantaran masalah fikih, lantaran masalah beda-beda pendapat, kalau sudah satu masjid ini kita satukan pendapat kita semua, kita musyawarah, jangan sampai ada yang berbeda. Insyaallah rahmat Allah menyusuri kepada kita. Amin ya rabbal alamin. A'udzubillahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Wa ma tuqaddimu li anfusikum min khairin tajiduhu indallah. Siapapun yang berbuat, Allah akan perhitungkan nanti di akhirnya, dan dia akan kelak membawa keberuntungan yang baik. Niatilah semua ini, kemanapun kita melangkah, hanya semata-mata mencari ridho Allah. Amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim, wa nafa'ani wa iyyakum bima fihi minal ayati wa dzikril hakim, wa taqabbala minni wa minkum tilawatahu innahu huwas samiul alim. Aqulu qawli hadza wa astaghfirullahal azim li wa lakum wa lisyairil muslimina wal muslimat wal mu'minina wal mu'minat fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.